Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab himpunan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek lain yang diterangkan dengan jelas keanggotaannya. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas apa saja anggotanya. Supaya lebih paham, saya berikan contoh yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Contoh yang pertama ada kumpulan siswa berkacamata di SMP 2 Juring. Apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan? Jawabannya adalah termasuk himpunan. Kenapa? Karena kumpulan siswa berkacamata bisa disebutkan atau bisa dijelaskan siapa saja anggotanya. Bisa dihitung apa saja anggotanya. Kemudian contoh yang kedua ada kumpulan guru-guru cantik. Guru-guru cantik tidak bisa disebutkan siapa anggotanya karena pendapat orang berbeda-beda. Maka, kumpulan guru-guru cantik merupakan bukan himpunan. Kemudian contoh yang ketiga ada kumpulan kendaraan beroda 4. Kendaraan beroda 4 bisa disebutkan apa saja anggotanya. Berarti, kumpulan kendaraan beroda 4 termasuk himpunan. Kemudian contoh yang keempat ada kumpulan smartphone bagus. Kumpulan smartphone bagus juga tidak bisa disebutkan siapa saja anggotanya karena menurut pendapat pribadi orang lain berbeda-beda. Maka kumpulan smartphone bagus merupakan bukan himpunan. Kita lanjut anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan dan dinamai dengan huruf kapital, misalkan A, B, C. Jadi, himpunan itu ditulis dengan huruf besar. Untuk anggota himpunan dilambangkan dengan seperti lambang tersebut, seperti lambang E, dan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E kemudian dicoret. Contohnya, A adalah himpunan huruf vokal pada alfabet. A sama dengan, maka anggota dari A adalah A, I, U, E, O. Sehingga A anggota dari himpunan A karena A adalah merupakan himpunan huruf vokal pada alfabet. Kemudian I anggota himpunan A karena I juga merupakan huruf vokal pada alfabet. U juga anggota dari himpunan A, E juga himpunan A, O juga himpunan A. Jika ditanyakan P, maka P bukan anggota himpunan dari A. Kenapa? Karena P bukan merupakan huruf vokal pada alfabet. Kemudian kalau ditanya juga, B apakah anggota himpunan A? B juga bukan merupakan himpunan anggota A. Karena B tidak termasuk huruf vokal pada alfabet. Begitu juga dengan M, bukan anggota himpunan dari A, karena M bukan huruf vokal pada alfabet. Kita lanjut cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan dibagi dengan 4. Yang pertama dengan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan huruf vokal pada alfabet. Jadi, dijelaskan dengan bentuk kata-kata. Kemudian cara yang kedua bisa dengan mendata anggotanya. Contoh, kalau A tadi himpunan huruf vokal pada alfabet, maka dengan cara mendata anggota, maka A sama dengan A, I, U, E, O. Selanjutnya cara yang ketiga ada menyebutkan syarat anggotanya. Contoh, himpunan A
sama dengan himpunan huruf vokal pada alfabet. Jadi seperti itu penulisannya kalau dengan cara menyebutkan syarat anggotanya. Untuk cara yang keempat yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya seperti ini. Himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X huruf vokal pada alfabet. Jadi kalian perhatikan jika dengan kata-kata itu kita tulis kata-kata seperti biasa, kemudian dengan mendata anggotanya kita tulis siapa saja anggotanya, apa saja anggotanya, kemudian jika dengan menyebutkan syarat anggotanya harus ditulis dengan huruf kurung kurawal. Selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan maka kita tulis dengan X sedemikian sehingga X huruf vokal pada alfabet seperti itu. Selanjutnya himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama ada himpunan kosong. Pengertian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong atau 0 dicoret. Contoh himpunan A sama dengan himpunan nama hari dengan huruf awal P. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nama hari tidak ada yang berawalan dengan huruf P, maka himpunan A sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan 0. Pengertian dari himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya bilangan 0, yang terdiri dari 0. Contoh, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Seperti yang sudah kita ketahui, bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mana yang kurang dari 1, maka himpunan C anggotanya sama dengan 0. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua elemen atau objek yang dibicarakan. Contoh, sebutkan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan bebek, ayam, angsa. Maka himpunan semesta dari bebek, ayam, dan angsa adalah hewan berkaki 2, kemudian hewan ternak, hewan unggas, hewan bertelur, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Yang pertama ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyaknya anggota berhingga. Jadi anggotanya bisa disebutkan berapa banyaknya. Contoh himpunan A sama dengan A, I, U, E, O. Maka kardinalitas himpunan A sebanyak 5. Contoh lain ada himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka kardinalitas himpunan B sama dengan NB sama dengan 4 karena banyak anggotanya ada 4. Untuk yang kedua ada himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyaknya anggota tak terhingga. Contoh, himpunan C adalah bilangan cacah. Seperti yang sudah kita ketahui, bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak berhingga, maka himpunan C termasuk himpunan tak berhingga. Contoh lain ada himpunan D sama dengan bilangan bulat. Kita sudah pelajari bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi, himpunan D sama dengan titik-titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, himpunan D merupakan himpunan tak berhingga. Sifat selanjutnya ada himpunan bagian. Dikatakan himpunan bagian, jika B disebut himpunan bagian dari A jika setiap anggota B menjadi anggota A. Jadi jika kita punya himpunan B dan himpunan A, setiap anggota B akan menjadi anggota A, itu disebut himpunan bagian dan dinotasikan dengan lambang seperti berikut. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama, misalkan B sama dengan 1, 2, 3, I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan R 1, 2, 3, 4. Maka
P merupakan himpunan bagian dari Hi karena P123 masuk anggotanya termasuk dalam himpunan Hi. Kemudian R himpunan bagian dari Hi. R itu tadi 1, 2, 3, 4 juga termasuk dalam himpunan Hi. Selanjutnya ada R dan P. R 1, 2, 3, 4, P hanya 1, 2, 3, maka R bukan himpunan bagian dari P. Contoh yang kedua, tentukan semua himpunan bagian dari A, 1, 2, 3. Himpunan A yang memiliki 0 anggota yaitu himpunan kosong, kita tulis lagi. Kemudian himpunan A yang memiliki 1 anggota yaitu 1, 2, 3. Himpunan A yang memiliki 2 anggota yaitu 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Kemudian himpunan A yang memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Jadi dirata satu persatu. Sehingga semua himpunan bagian A adalah himpunan kosong, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Sifat yang ketiga ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A yang dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jika banyaknya anggota suatu himpunan adalah N, maka banyaknya anggota himpunan kuasa atau banyaknya himpunan bagian dari himpunan itu adalah 2 pangkat N. Kita langsung masuk ke contoh. Di situ ada himpunan A sama dengan A, B, C, D. Maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A atau himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Rumusnya 2 pangkat N. N-nya berapa? N itu banyak anggota dari himpunan A. Ada 1, 2, 3, 4. A, B, C, D kan berarti 4 ya. Maka rumusnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah banyak anggota himpunan sama. Misalkan contoh ada himpunan A 1, 2, 3, 4, maka NA, N itu banyaknya himpunan A ada 4. Kemudian himpunan B ada A, B, C, D. Maka NB banyaknya anggota himpunan B adalah 4. Sehingga bisa dilambangkan dengan lambang seperti ini, himpunan ekuivalen. A ekuivalen B. Selanjutnya ada himpunan yang sama, yaitu jika anggotanya sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, himpunan A terdiri dari P, Q, R, S, dan himpunan B terdiri dari S, R, P, Q. Jadi meskipun dibolak-balik tetap sama. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan. Kalian pelajari terlebih dahulu dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.